Jadi hadis ini pokok besarnya adalah bagaimana mengajarkan muraqabatullah, merasakan diri kita diawasi oleh Allah, jaga perintah Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangannya, maka engkau akan temukan Allah di hadapanmu. Merasa diri terus dilihat oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baiklah jamaah zuhur yang dirahmati Allah, pada pertemuan pekan yang lalu kita telah menjelaskan hadis tentang kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, yaitu jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Apabila engkau meminta kepada Allah, apabila engkau meminta, maka memintalah kepada Allah. Apabila kau meminta tolong, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Kemudian nasihat Rasulullah SAW selanjutnya, bahwasanya wahai Ibnu Abbas, seandainya seluruh umat ini bersepakat ini memberikan manfaat kepadamu, maka tidak ada yang dapat memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Seandainya pun mereka ingin memberikan mudarat kepadamu, maka tidak akan mudarat itu menimpamu kecuali apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Karena pena telah diangkat dan kertas pun telah kering. Nah, inilah nasihat kemarin. Faedah dari hadis itu yang pertama, mengulangi yang kemarin saja, yaitu haram meminta kepada selain Allah dari apa-apa yang tidak mampu melakukannya kecuali hanya Allah, seperti memberikan rezeki, kesehatan, ampunan, pertolongan dan selainnya. Adapun apa yang berlaku pada kebiasaan manusia, bahwasanya mereka itu saling tolong menolong dalam hal yang memang bisa mereka melakukannya, maka hal itu tidaklah terlarang, seperti pinjam meminjam dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kedua. Sekarang faedah hadis yang ketiga. Ma fi ilmillahi ta'ala, apa saja yang di dalam ilmu Allah, au ma asbatahu subhanahu wa ta'ala, atau apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fi ummil kitab, di dalam ummul kitab, sabitun, itu tetap, la yutabaddal, tidak akan digantikan, wala yataghayyar, dan takkan pernah berubah, wala yunsah, dan takkan pernah dihapus. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis di atas, bahwasanya apa yang ditetapkan Allah untukmu, seandainya mereka sepakat ingin memberikan manfaat kepadamu, tidak akan ada yang menimpamu kecuali apa yang telah ditetapkan. Seandainya pun mereka sepakat ingin memberikan mudarat kepadamu, tidak akan mudarat itu sampai kepadamu wahai Ibnu Abbas, kecuali sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Makanya di dalam takdir Lauhul Mahfuz, di dalam ummul kitab, semuanya takkan pernah berubah. Nah, itu dia. Jadi apapun yang di dalam ilmu Allah, semuanya itu tetap di Lauhul Mahfuz, la yutabaddal, tak digantikan, la yataghayyar, takkan pernah berubah, wala yunsa, dan takkan pernah dihapus. Baik.
wa ma waqa'a, dan apa saja yang telah terjadi, wa ma sayaqa'um, dan apa saja yang akan terjadi, kulluhu ma'lumun lillah, seluruhnya itu diketahui Allah. Allah tahu apa yang ada, Allah tahu apa yang akan ada, dan Allah tahu yang takkan pernah ada. Karena ilmu Allah itu meliputi segalanya. Berbeda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu dia menganggap Allah tahunya yang besar-besar saja, yang kecil Allah tak tahu. Berarti Allah tahu rezeki kita dari hidup sampai mati segini, tapi berapa perharinya Allah tak tahu, kan gila namanya itu. Itulah keyakinan Mu'tazilah. Makanya dalam kitab ini ditegaskan ma waqa'a, apa yang telah terjadi, wa ma sayakun, dan apa wa ma sayaqau, dan apa saja yang akan terjadi, kulluhu, seluruhnya, maklumun lillah, diketahui Allah. Allah tahu berapa umur kita mati, Allah tahu berapa nasi nanti kita pulang mau makan berapa, Allah tahu berapa suap kita makan baru kenyang, Allah tahu semuanya. Karena ilmu Allah itu meliputi segalanya. Wala yaqa'u say'un, tidak ada satu pun yang terjadi illa bi ilmillahi ta'ala, kecuali dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tahu berapa daun yang jatuh, tidak ada satu pun daun yang kering dan daun yang basah, daun yang jatuh, kecuali seluruhnya diketahui oleh Allah. Itu harus kita pahami. Di antara keindahan bahasa di dalam hadis ini adalah menggandengkan kalimat al-farju dengan al-karbu. Farju kelapangan, karbu kesempitan. Digandengkan kalimat yusru kelapangan, digandengkan dengan usru kesulitan. Annal karbu, adapun kesempitan, izastadda, adapun kesempitan dan kesulitan, izastadda, apabila telah sangat berat, watanaha, dan telah sampai kepada puncaknya, ayisal abdu, seorang hamba akan berputus asa, min jami'il ma'lukina, dari seluruh makhluk, wa ta'allaqa qalbuhu, dan hatinya hanya bergantung billahi wahdah, kepada Allah semata. Jadi Allah gantungkan seperti itu. Kenapa? Ketika seseorang itu mengalami kesulitan, dan kesulitan itu semakin berat sampai kepada puncaknya, sampai makhluk tadi berputus asa dari yang lainnya, dan hatinya hanya menggantungkan kepada Allah. Wa hadza huwa haqiqatut tawakkul, ini adalah hakikat tawakal. Sama seperti dalam apa ini, ketika seseorang itu berada di tengah lautan, dilihat ke atas hanya langit, ditengok ke depan, ke belakang, ke samping, hanya air, tak nampak daratan. Pada saat itu hatinya hanya bergantung kepada Allah. Sama dengan itu dalam Al-Quran ya, hadis. Al-hadisu, hadis ini menunjukkan aslin azimin, pokok yang besar, fi muraqabatillah, dalam muraqabahnya Allah. Allah mengawasi hambanya. Karena tadi Rasulullah mewasiatkan kepada Ibnu Abbas, ihfazillah, jagalah Allah, maka Allah menjagamu. Yang kedua, ihfazillah, jagalah Allah, tajidhu tujahak, niscaya engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Jadi hadis ini pokok besarnya adalah bagaimana mengajarkan muraqabatullah, merasakan diri kita diawasi oleh Allah, jaga perintah Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangannya, maka engkau akan temukan Allah di hadapanmu. Merasa diri terus dilihat oleh Allah. Wa mura'atu haqqihi, huquqihi,
dan menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan merasa diri diawasi Allah, maka kita akan menjaga perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Wa tafwidu li amri. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita untuk menyerahkan segala urusan kepada Allah. Karena apa saja yang menimpamu itu semuanya telah ada di Lauhul Mahfuz. Tidak akan ada manusia yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kepadamu kecuali apa yang ada sesuai dengan di Lauhul Mahfuz. Maka serahkan urusanmu kepada Allah. Dan hadis ini juga mengajarkan kepada kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga mengajarkan kepada kita wasuhudi tauhidi, penyaksian keesaan Allah, penyaksian ketauhidan Allah. Kenapa? Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah. Wa ajzil halaiki kullihim. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita seluruh makhluk itu lemah tak berdaya. Wa tifqarihim ilaihi, dan makhluk itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah faedah hadis nomor 3 dari kitab Riyadhus Shalihin dalam bab muraqabah atau pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.